Oke, oke. Sudah bisa Bu Nailul. Mic-nya Bu Nailul mute. Ya, oke, sudah Stop siap. dulu. Iya, stop dulu Bu. Nanti di ruang ujian baru di record. Suka ini Bu Nailul. Belum ya? Nah, Belum. sudah pernah Bu Nailul? Belum pernah bertemu Bu Andi. Tapi sudah pernah dengar namanya belum? Dari pengumuman UKOM kemarin, Pak. Oh iya. Baik, jadi Ibu Andi, Dr. Andi Sukenala, beliau adalah penanggung jawabnya program studi pertanian dan perikanan di UNN ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan perikanan UNN itu mulai dari PPG-nya sampai beliau yang bertanggung jawab sebenarnya. Beliau juga yang atur-atur kita di sini. Jadi saya mengajar di perikanan itu ya. Nah, diatur dulu. Jadi saya bertanya tidak terlalu keras di nanti itu. Nah, jadi Ibu Nailul saya persilakan karena saya sudah lihat tadi anunya ya di RPP-nya. Angkat pembelajarannya Pak ya. Saya kasih waktu itu maksimal 7 menit ya, memaparkan itu baru kita langsung diskusi. Silakan Bu Nailul. Mohon maaf Pak, yang saya tampilkan untuk media PowerPoint bahan ajarnya atau RPP-nya? RPP-nya mau. RPP-nya. Ya? Oh iya, baik Pak. Nanti secara singkat dipaparkan bahwa ini dia. Ya. Baik. RPP-nya ya Pak, saya siapkan dari awal. Saya izin share screen ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon info Bapak, apakah sudah terlihat untuk RPP-nya? Sudah Bu, sudah. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syafiuddin, kepada Ibu Andi yang sudah berkenan untuk menguji kami dalam kegiatan UKOM ini dalam rangka untuk menilai perangkat pembelajaran yang telah kami siapkan untuk PPL nanti. Di sini saya akan memberikan tampilan RPP yang kami rencanakan secara luring karena di tempat yang akan kami rencanakan PPL, yakni di SMA Terpadu Baitul Hikmah sudah melaksanakan pembelajaran secara luring. Di sini materi pokok yang akan saya ambil yaitu promosi usaha budidaya pembenihan ikan. Di sini identitas sekolahnya SMA Terpadu Baitul Hikmah, mata pelajarannya prakarya dan kewirausahaan, aspek budidaya, kelas 11 semester genap, jurusan matematika dan ilmu alam, materi pokok promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias, tahun pelajaran 2021-2022, alokasi waktunya 8 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Di sini KI, KD sudah tertera sesuai dengan yang digariskan oleh Permendikbud, dan ini adalah KD yang akan ditampilkan menganalisis strategi promosi usaha budidaya. Di sini dilihat dari KO-nya adalah C4, maka IPK yang kami ambil juga menerangkan dari C4 menganalisis tadi, yakni menyimpulkan tujuan dan manfaat promosi, kemudian menganalisis target konsumen sasaran promosi, lalu memecahkan suatu permasalahan pada promosi usaha budidaya, lalu menganalisis strategi promosi usaha. Lalu untuk keterampilan melakukan promosi produk usaha, di sini IPK yang kami ambil dari P5, yakni mendesain promosi produk, lalu membuat laporan hasil observasi sasaran promosi produk usaha budidaya pembenihan ikan hias. Sehingga tujuan pembelajaran yang kami harapkan dapat dicapai oleh peserta didik, yakni setelah mengikuti proses pembelajaran promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias, diharapkan tujuan pengetahuannya, yakni peserta didik dapat menyimpulkan tujuan dan manfaat promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias, lalu peserta didik dapat menganalisis target konsumen sasaran promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias,
kemudian peserta didik dapat memecahkan suatu permasalahan pada promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias, lalu peserta didik dapat menganalisis strategi promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias. Adapun tujuan keterampilan yang ingin dicapai, peserta didik dapat mendesain promosi produk usaha budidaya pembenihan ikan hias, dan peserta didik dapat membuat laporan hasil observasi sasaran promosi produk usaha budidaya. Materi pembelajaran pada pertemuan 1 yakni pengertian promosi, tujuan, manfaat, dan sasarannya. Lalu pertemuan kedua adalah strateginya. Adapun pendekatan, model, dan metode yang kami ambil dalam pembelajaran ini, yang pertama pendekatan pembelajaran yakni scientific dan feedback, lalu mode pembelajarannya problem based learning, lalu metodenya dengan observasi, diskusi, dan penugasan. Untuk langkah pembelajaran, pertemuan pertama di sini saya berikan prakegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang ada di sini adalah persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu video pembelajaran, lalu membuat kartu bergambar yang kami gunakan nanti dalam pembagian kelompok dengan game sederhana, lalu menghubungi tata usaha untuk peminjaman lab komputer karena pembelajaran ini selama 2 kali pertemuan dilaksanakan di lab komputer, lalu meminta juga untuk men-setting tempat duduk, yakni karena akan dibuat per kelompok jadi 3 kursi dan 1 meja komputer. Lalu membuat pengumuman kepada peserta didik atau sosialisasi sebelumnya waktu dan tempat pembelajaran sehingga ketika hari pelaksanaan sudah tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar kami memastikan kebersihan depan lab komputer karena itu juga akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sebelum masuk KBM kegiatan sebelum masuk kegiatan inti, ya di situ ada pembagian kelompok dengan games, lalu kartu bergambar yang tadinya akan kita gunakan dalam games itu disisipkan di jendela atau sekitar lab komputer, kemudian komputer yang sudah disetting kursi 3, 1 meja tadi ditempel nama spesies ikan hias yang merupakan nama kelompok dari yang akan mereka dapatkan setelah games tadi, lalu kemudian mempersilahkan peserta didik yang sudah datang untuk berkumpul di depan lab komputer untuk memulai kegiatan belajar. Kegiatan belajar dimulai dengan pembukaan dan salam, lalu kemudian menyapa peserta didik, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa, lalu menyapa peserta didik, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dari absensi, mendoakan teman yang sakit jika ada, kemudian mulai pada pembagian kelompok dengan games, yakni mereka diminta untuk mencari kartu bergambar selama 1 menit, yang di situ berisi informasi tentang spesies ikan hias. Masing-masing spesies ikan hias tadi diberikan 3 kartu informasi sehingga satu kelompok terdiri dari 3 orang. Setelah peserta didik terbagi menjadi kelompok-kelompok, lalu diajak ke lab komputer di tempat yang sudah dipersiapkan tadi, lalu guru memulai apersepsi, yakni dengan menunjukkan PowerPoint dan bertanya kepada anak-anak, apakah kalian ingat tentang materi yang telah dibahas sebelumnya? Mungkin karena kalau lupa, jadi di situ sudah ditayangkan slide tentang clue materi pembelajaran sebelumnya, beberapa foto-foto untuk merangsang ingatan mereka. Kemudian bagi siswa yang bisa menjawab diberikan apresiasi. Lalu materi pembelajaran sebelumnya itu dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Jadi mereka ditanya siapa yang punya pengalaman seperti itu, lalu kemudian didengarkan bersama dan diberikan apresiasi. Kemudian diberikan juga KI, KD, IPK, tujuan, mode pembelajaran, materi pembelajaran yang akan dibahas,
lalu menunjukkan secara singkat materi ajar dan LKPD yang akan digunakan supaya mereka sudah ada acuannya ini belajar apa, dan memberikan motivasi jika mereka bisa sungguh-sungguh dalam melaksanakan materi ini, mereka bisa mampu mengasah keterampilan serta kreativitas dalam promosi produk perikanan, dan tidak hanya perikanan saja tapi produk-produk lainnya. Ini karena ini merupakan materi yang penting dalam usaha. Kemudian pertama dalam kegiatan inti, yakni dalam kegiatan orientasi atau mengamati, guru mengajak peserta didik untuk mengamati permasalahan yang ada di LKPD berupa kendala industri ikan hias Indonesia masih sedikit jenis yang masyhur di pasaran. Nah, ini berdasarkan data dari kementerian, ada yang di sini disebutkan bahwa yang paling sering atau terkenal adalah ikan jenis arwana dan botia. Nah, terkait kendala tersebut, pemerintah tengah mendorong lebih banyak jenis ikan hias untuk naik panggung di pasar. Nah, lalu kemudian dari pancingan itu mengajak siswa untuk secara berkelompok menganalisis permasalahan tersebut dari bahan ajar yang telah dibagikan tadi ataupun dari internet gitu. Silahkan kakak untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Karena kan di situ sudah ada fasilitas komputer juga. Lalu memberi kesempatan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi, lalu memberikan apresiasi pada peserta didik atas jawaban yang mereka berikan. Di sini murid diajarkan untuk merespon dengan mengucapkan terima kasih, lalu memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya dan memancing siswa untuk menanyakan materi yang tidak dipahami. Lalu kemudian mengajak siswa juga untuk fokus memperhatikan materi yang akan dipresentasikan guru melalui PowerPoint untuk nanti melihat, oh ternyata jawabannya seperti ini. Lalu siap-siap untuk menyiapkan LK 1.2 karena yang akan ditampilkan oleh guru adalah video pembelajaran. Kemudian ada tayangan artikel juga yang berisi tentang masalah yang nanti akan dibahas pada LKPD LK 2.1 tentang Menteri meresmikan pusat koi, kemudian Pemkot Jakarta mendorong penjualan ikan hias dengan membuat berbagai event, dan ada video-video juga, ada grand opening pusat koi. Nah, di situ nanti akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar menanya. Nah, kemudian bertanya kepada peserta didik tentang apa sih alasan pemerintah membuka pusat pemasaran seperti yang sudah kalian lihat tadi, ada sentral, ada pasar dan lain-lain, dan kemudian pendapat kalian bagaimana tentang kebijakan tersebut terhadap pengenalan atau promosi ikan hias. Setelah itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, lalu juga jika ada yang bisa menanggapi juga diberikan kesempatan, lalu menugaskan peserta didik untuk menuliskan hasil diskusi kelompok mereka di LK 1.3. Tahapan selanjutnya, yakni mengumpulkan informasi, itu di sini kami membuat penugasan berupa laporan hasil observasi, laporan sederhana. Di sini sudah tertuang tata caranya di LKPD. Lalu mereka diberikan kesempatan untuk mencari informasi di internet. Lalu selanjutnya setelah mereka mengumpulkan informasi, lalu tahapan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di situ ada kemampuan untuk menalar. Mereka diarahkan untuk presentasi secara berkelompok, dan mereka juga diajak untuk berdiskusi, masing-masing kelompok membuat presentasi. Lalu tahapan selanjutnya mengkomunikasikan, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Dengan memberikan presentasi yang kemudian ditanggapi juga oleh peserta didik lainnya, saling memberikan masukan, saling mungkin memberikan saran atau sanggahan. Nah, hasil dari
presentasi dari kelompok lain dan juga masukan-masukan untuk presentasi yang mereka sampaikan, lalu ditulis, ini karena berupa penugasan di LK 1.5. Itu yang nanti akan dicek oleh guru. Kemudian sebelum akhir pembelajaran, guru memberitahukan peserta didik untuk mengumpulkan LK 1.1 sampai 1.5 maksimal minggu depan saat pertemuan selanjutnya. Lalu masuk kepada kegiatan penutup 15 menit terakhir, guru memberikan pujian dan penghargaan untuk peserta didik yang menampilkan presentasi yang bagus dan tambahan nilai, tapi tetap memberikan apresiasi kepada peserta lain yang juga sangat aktif dalam presentasi, lalu melakukan refleksi terhadap materi yang baru diselesaikan dengan bertanya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian tanyakan, apa yang mengganjal mungkin di pikiran kalian terhadap materi ini, lalu mengingatkan tugas yang harus dikumpulkan, lalu menginformasikan materi teknik promosi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, supaya mereka bisa membaca materi di kamar sebelum pembelajaran berlangsung. Lalu menginformasikan waktu dan tempat KBN minggu depan, sama seperti minggu ini tetap di lab komputer juga, dan kemudian mengakhiri pembelajaran dengan salam dan doa. Ini pada pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua itu hampir sama dengan pertemuan pertama, hanya saja di pertemuan kedua ini ada tes formatif yang kemudian ada, selain di materi ajar juga ditampilkan, tapi mereka juga diberikan. Ya, di skip saja ini Bu, ya. sampai adanya. Sudah ya Pak ya. Ya. Ini jadi hampir sama tadi, hanya saja tadi untuk medianya ada penambahan kuis online supaya mereka lebih tertarik untuk menguji pengetahuannya. Di situ juga sudah langsung tampil nilai yang akan mereka dapatkan seperti itu. Lalu untuk media, alat, bahan pembelajaran, dan sumber belajar yang digunakan pada KD ini ada kartu gambar, materi ajar, LKPD, gambar penilaian, file PowerPoint, file video, kemudian kuis online di quizizz.com, laptop, komputer yang ada di lab komputer, jaringan internet, proyektor, layar proyektor, pengeras suara, whiteboard, spidol, dan penghapus whiteboard. Sumber belajarnya ini diambil dari buku pegangan siswa. Ya, enggak usah disebut kamu, bisa jadi baca ini. Yang intinya semuanya ini ada dari buku pegangan siswa, juga ada yang dari artikel-artikel internet, dari video yang di YouTube yang sudah di-download. Kemudian penilaian yang penilaiannya jenis dan tekniknya, jenisnya tes dan non-tes. Teknik penilaiannya sikap itu adalah observasi oleh guru, kemudian pengetahuannya dengan tes tulis pilihan ganda dan penugasan, lalu keterampilannya dengan unjuk kerja, lalu instrumen penilaiannya sikap terlampir, pengetahuan terlampir, keterampilan terlampir. Adapun untuk pembelajaran remedial dan pengayaan pembelajaran bagi yang belum mencapai target pada waktu yang telah dialokasikan akan diberikan remedial, lalu untuk yang sudah mencapai sebelum waktu berakhir diberikan pengayaan. Demikian Bapak yang saya sampaikan dari RPP yang telah kami buat pada KD promosi produk pembenihan ikan hias. Terima kasih. Baik, Ibu Nelu, jadi Bu Nelu ya. Jadi karena ini ujian komprehensif berarti bukan saja kita bertanya di RPP ini masalah ikan hias ya. Bukan, artinya ini semua yang berhak kita tanyakan ya, namanya komprehensif menyeluruh. Jadi kita siapkan. Jadi yang mau digali ini kemampuan profesional bidang studi. Pertanyaannya itu semakin lama mungkin semakin tinggi ya. Pak. Invas materialnya memang di situ, kemudian pedagogiknya terkait juga masalah profesi guru dan host tipeknya dan segala semua itu kita bisa tanyakan ya. Baik, langsung saya persilakan Ibu Dr. Andi Sukaina untuk
menguji Ibu Neni. Silakan Bu Andi. Ya, terima kasih Pak Dr. Saipudin. Bu, siapa tadi namanya nih? Nailul. Bu Nailul. Iya, Dari Bu. mana Bu Nailul? Dari Depok, Jawa Barat. Oh, dari Depok. Iya, Bu. Dari mengajarnya di SMK mana, Bu? Kalau aslinya di SMP, Bu. Di SMP, kemudian lalu PPL-nya ini di SMA. Di Seperti mana? itu. Di sekolah pesantren di daerah di Ini Bojong-Sari. yang diajarkan apa, Bu? Perikanan ya? Ya, kalau yang di SMA ini prakarya. Jadi kalau di SMA tidak seperti di SMK ya Ibu ya, tidak ada pelajaran khusus untuk perikanan. Jadi di prakarya setelah sudah menelusuri Tapi kemarin. S1-nya perikanan ya, Bu Nailul? Ya, S1-nya perikanan, Bu. Oke. Sosek ya? Sosial ekonomi Budidaya. perikanan? Budidaya Ya. perikanan. Oh, budidaya. Ya, Bu. Ini karena yang dipilih ini apa? Kayak sosek ya? Promosi pemasaran ya, Bu? Iya, kebetulan karena KD-nya yang akan dilaksanakan pada bulan sekitar November ini, KD promosi kemarin sudah terlewat untuk yang proses produksinya, Bu. Nanti semester 2 akan mulai lagi, nanti yang ikan konsumsi. Oke, Ibu mohon maaf ya. Maaf ya. Baik, tadi kan yang diajarkan itu tentang promosi produk perikanan ya. Iya, Bu. Coba dia ke atas sedikit, Bu. Saya lihat KD-nya tadi, Bu. Artinya Oke, stop. Ini menganalisis strategi promosi budidaya. Pembenihan ya, tapi ya. Iya, Bu, pembenihan. Tapi tadi kalau enggak salah lihat di sana materinya ikan cupang tuh. Ada yang materi yang itu, Bu, yang penugasannya, Bu. Kok yang penugasannya? Di LKPD. Tapi kan ini pembenihan ikan ya, Bu, di KD-nya itu. Ya, Bu, kalau tadi Coba ke atas ya, coba ke atas ini. Ini tadi itu KD-nya, Bu. Promosi. Oh, ya nih. Promosi usaha budidaya pembenihan ikan hias ya. Iya, Bu. Oke. Tapi enggak apa-apa lah ya, yang dijual itu ikannya yang sudah besar-besar dikit ya, ikan cupang ya. Iya. Ada, Bu, di penugasan itu penelusuran benih, jadi bisa dilihat ternyata sasaran atau promosi pembenihan itu tepat sasarannya pada siapa gitu, ternyata pada nanti akan merujuk pada pengusaha pembesaran. Oke. Jadi kan promosi. Promosi ini agak ke sosek ya, jadi agak ke usaha-usaha aja, saya juga tidak begitu paham. Saya mau tanya, Bu, kalau promosi apa yang dimaksud dengan promosi, Bu Nailul? Promosi lebih kepada pengenalan supaya konsumen itu tertarik untuk membeli dan bisa meningkatkan hasil penjualan. Selama ini mungkin banyak, tadi yang seperti masalah ditampilkan, ikan hias itu banyak sekali, Bu, yang dari tawar ataupun laut, tapi kan hanya sedikit mungkin yang diketahui oleh masyarakat itu. Jadi di sini diajarkan bagaimana cara promosi atau pengenalan supaya usaha-usaha budidaya ikan, terutama di pembenihan ikan hias ini bisa muncul dan dikenal oleh para konsumen supaya bisa meningkatkan hasil usaha dan keuntungan para pembudidaya pembenihan tadi, Bu. Oke. Terus Bu Nailu, promosi yang Ibu ketahui itu ada berapa macam? Ada 4, Bu.
memang banyak pendapat ini promosi, ada yang dilihat dari bentuknya langsung atau tidak langsung, itu terbagi menjadi dua. Kemudian ada yang bentuknya secara sekarang daring dan luring, atau offline dan online gitu. Kemudian ada juga yang caranya itu juga ada yang dengan pengiklanan, kemudian ada yang dari mulut ke mulut, lalu dengan adanya event-event seperti itu, Bu. Jadi memang dilihat dalam segi apa seperti itu. Kegiatan promosi Kalau- nanti akan dibagi. Baik. Kalau kelasnya SMK, Ya. promosi dalam bentuk apa yang bagus, Bu? Kalau untuk mereka, saya lihat dari kemampuan mereka juga untuk pengoperasian digitalisasi. Jadi lebih bagus mereka bisa melakukan pemasaran secara digital melalui sosial media, ataupun seperti yang website juga mereka hampir sudah bisa mulai mengoperasikan gitu, Bu. Ya, harapannya nanti ke depannya kalau mereka ada yang minat mungkin di bagian pemasaran atau ekonomi, nanti bisa lanjut untuk Digital ya? marketingnya gitu, ya digital marketingnya gitu. Digital marketing ya. Iya. Ibu tahu enggak bagaimana caranya mempromosi secara digital marketing? Kalau secara digital yang paling mudah itu lewat media sosial. Nah, kemudian kalau untuk yang lebih tinggi lagi biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar memang biasanya menggunakan jasa advertising seperti Ibu itu. Nailul sudah pernah gitu, Bu, promosi? Promosi. Iya, Bu, saya promosi sekolah. Promosi sekolah. Lewat apa, Bu? Lewat media sosial. Jadi ada kadang lewat video ataupun lewat grup WhatsApp gitu, dan pastinya dengan desain-desain yang menarik, kemudian kata-kata yang juga simpel, padat, tapi bisa persuasif, memberikan mengajak dan menarik orang untuk melihat apa sih yang dipromosikan, apa yang di produk yang ditampilkan gitu. Memang pertama kali sih untuk menarik dulu sih, Bu, ya. Bu Nailul kan sudah pernah lakukan ya promosi secara digital. Berapa lama Ibu kemudian mendapat respon? Kalau untuk saat ini, untuk secara digital lebih cepat, Bu, dibandingkan mungkin 3-4 tahun yang lalu. Kalau 3-4 tahun yang lalu mungkin belum banyak orang menggunakan media WhatsApp untuk promosi. Kalau sekarang terutama pada masa-masa pandemi seperti ini, semuanya era digital, responnya sih alhamdulillah lebih cepat sih, Bu. Termasuk saya ketika kadang kalau dulu saya promosi ke sekolah-sekolah secara tatap muka, itu kan ya ada waktu, ada biaya, ada tenaga yang dikeluarkan untuk itu. Tapi kalau untuk promosi digital ini kan sangat efektif dan efisien. Kalau untuk saat ini semua orang memegang aplikasi, terutama memang yang media sosial itu sih, Bu. Oke. Bu Nailul, kendala terbesar dalam promosi itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau kita tidak tahu targetnya sih, Bu. Kalau kita sudah segmentasi pasarnya, sudah ada targetingnya, itu lebih mudah. Kalau yang kendalanya itu kalau misalnya kita lihat, oh ini kayaknya bagus ini pakai digital. Ternyata sekitar kita atau orang tua misalnya ya di sini seperti promosi, orang tua yang kita sasar itu tidak menggunakan media tersebut. Nah, itu akan menjadi suatu kendala yang besar gitu. Jadi selama ini sih, selama itu sebelumnya sudah ada strateginya yang berupa targeting, segmentasi dan sebagainya, itu kendala untuk promosi tidak terlalu berarti gitu. Oke. Jadi kalau skala SMK kan ini kan nanti muridnya yang disuruh berpromosi gitu. Yang paling sederhana yang harus dilakukan itu apa, Bu? Ini Kemudian kalau hasilnya.
Kalau yang dari penugasannya ini Ibu ya, supaya mereka terlatih untuk mempromosikan, tapi mereka tadi ada LK-LK yang sudah harus dilakukan. Jadi untuk mensistematis langkah-langkah apa yang harus dilakukan, seperti tadi menentukan dulu target pasarnya, kemudian ikan apa sih yang ternyata banyak disenangi. Jadi di sini tadi ada saya penugasan Ikan cupang itu. laporan ya di Karena antara itu yang paling banyak ini. Iya, Bu. Yang lagi diminati saat ini. Iya. Oke. Kemarin saya di situ ambil contoh di pasar Parung ikan hias yang kebetulan tempatnya tidak jauh dari sini. Nah, itu Ibu di saya mana sih? Daerah mana sih? di Depok. Depok. Iya, Bu. Oke. Tapi Oh, kebetulan Parung Depoknya ya? dekat sekali sama Parung. Parung. Perbatasan. Iya, Bu. Perbatasan Parung ya, Bogor, Iya. Depok. Iya, Bu. Oke. Itu tadi ya. Jadi mereka dilatih untuk S1-nya dari membuat mana, Bu? dari UGM, Bu. Yogyakarta. Pintar Pak Sapi. Orang UGM. Luar biasa ini SMK-nya ya. Gurunya Iya. dari Pantas pintar Pak. Ini luar biasa ini Ya guru-guru Allah. SMK ini. Ya. Alumni Terima UGM kasih mau jadi banyak, guru, Bu. pintar ya. Kenapa saya tanyakan begitu, Bu Nailul? Karena kalau Ibu bukan pelaku bisnis, kemudian mengajarkan promosi itu tidak bisa, Bu. Sulit kalau kita bukan pelaku. Iya, Bu. Jadi guru, dosen yang mengajarkan pemasaran, mengajarkan kewirausahaan sebenarnya lebih bagus memang pebisnis. Atau orang yang pernah melakukan hal yang sama. Ya, supaya Ibu trik-triknya ke muridnya itu sudah tahu, karena tahu teknik pemasaran, karena Ibu pernah melakukan, meskipun bukan ikan cupang ya, Ibu sekolah ya. Iya. Tapi kan sama aja namanya juga promosi. Nah, dan ini strateginya bagus sekali karena ikan cupang yang lagi hot. Iya. Lagi banyak yang suka ikan cupangnya. Kebetulan yang ekonomis sih Ibu, jadi yang anak-anak juga bisa itu lanjutan dari sebelumnya mereka produksi. Ceritanya mereka nanti dalam PPL ini kan saya ngelanjutin yang kemarin produksinya, kemudian nanti promosinya. Di sekolahnya Ibu ada SMK perikanan gitu Bu ya? Kalau di sekitar saya tidak ada Bu. Kebetulan kemarin sempat ngobrol-ngobrol waktu sebelum sesi pembuatan perangkat pembelajaran, karena tadinya saya masih PD nanti PPL-nya di SMP tempat saya ngajar IPA. Itu saya ngajarnya kebetulan IPA, Bu. Kemudian tadi bukan di SMK ya, iya. nanti PPL-nya. Iya, Bu. Kebetulan kemarin di sayang ya. Iya. Tapi di ini SMA. yayasan milik sendiri ya? Keluarga memang sih Bu. Jadinya memang untuk pelaksanaannya ya diminta tidak keluar kemana-mana sebab kebetulan di sini sejak pandemi kami masuk. Jadi guru-guru yang di dalam nggak bisa keluar. Ya. Jadi mobilitasnya itu dibatasi untuk supaya anak-anak, karena di sini setiap keluar masuk kan tidak diperkenankan. Bahkan kadang sampai harus swab misalnya. Kalau sekarang sih mungkin kasusnya sudah menurun sih Bu, jadi lebih longgar gitu. Ya, satu kasus juga ya. Iya, saya kira Bu. itu Pak Dr. Sapiudin. Saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Bu Andi. Jadi Bu Nailul ya. Iya, Pak. Jadi, sebenarnya memang tidak perlu kita terlalu untuk kemampuan bina studinya, apalagi kalau ikan hias ya. Saya tanya Bu Nailul, ini kalau di modul berapa kita ini yang disuguhkan kemarin yang terkait dengan ikan hias? Kalau dari yang modul profesional itu modul 3 Pak. Kan air tawar, kemudian keempat itu ikan hias. Oh, ikan hias. Oh ya, keempat ya? Pak. Iya Pak. Modul 4. Iya, modul 4 Pak. Iya. Ya. Masalah. Kok iya. Payau kemarin ya Pak, Payau. Ya, baik. Yes. Jadi saya akan tanya juga sedikit terkait dengan ada juga perikanannya, karena kalau saya bertanya tentang perikanan memang betul-betul tidak aku tahu itu, karena ya hanya karena saya biasa itu ada yang biasa tidak cocok dengan logika saya. Nah, itu saya biasa tanya itu. Baik, Bu Nailul, saya tanya tentang pedagoginya ya.
Iya, Pak. Jadi kita semua tahu bahwa guru profesional itu meledak, itu peminat guru sejak ada sertifikasi guru ya. Betul, Pak. Kemudian ada undang-undang guru dan dosen itu. Ada 4 kompetensi yang dituntut seorang guru itu. Bisa disebutkan itu, Bu Nail? Yang membimbing, mendidik itu, Pak. Nah, kompetensi apa namanya? Kompetensi pedagogik. Terus yang kedua? Oh, kemudian teknologi. Ya. Kompetensi Kemudian pedagogik, kompetensi kedua? penguasaan teknologi. Tipek itu memang Tipek. sudah masuk pedagogi itu. Ada 4 kompetensi profesional guru. 1 kompetensi pedagogi, 2 selalu muncul di uji-ujian itu. Uji pengetahuan itu, uji pengetahuan pedagogi itu, ya profesional. Profesional, ya. Kompetensi pedagogik 1. Kompetensi pedagogik. Kemudian, kalau yang tipek sudah termasuk pedagogik ya, Pak? Iya, sudah masuk itu. Ada 4 kemarin itu. Berapa kali saya ulang-ulang waktu itu. Kalau saya banyak ulang itu ya biasa. Biasa itu dia ini. Biasa juga itu kembali dia ujian-ujian dia. Yang berupa sikap, kemudian itu, Pak. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional. Apalagi? Waduh, ini tidak dibaca bukunya ini. Kurang. Ya, kompetensi kepribadian. Kepribadian, profesional, pedagogik, sosial. Iya. Kompetensi pedagogik, sosial, kemudian kepribadian, profesional. Ya, itu 4 itu tuntutannya itu. Kalau kita bisa penuhi semua, betul-betul guru ini kerja berat. Ya, jadi umumnya itu yang kepribadian dengan sosial biasa tersirat ya. Yeah. Kalau kita mengajar tersirat tidak tersurat. Ya. Jadi kalau kita menyusun rancangan pembelajaran sampai penilaian itu ya, tersurat dan tersirat di situ kepribadiannya. Ada memang tersurat seperti afektifnya ya. Iya, Pak. Ada tersurat, ada tersirat ya. Iya, Pak. Jadi guru itu jangan hanya yang tersurat dibaca ya, yang tersirat juga. Jadi kalau saya melihat karung, saya mampu menghayalkan itu karung beras atau karung gula ya. Iya, Pak. Kalau saya hayalkan karungnya beras, berarti isinya beras bisa saya tebak. Oh, berasnya beras begini paling 2 macam ketan atau beras biasa ya. Nah, itu namanya berpikir lompat. Ya baik. Ya. Nah, apa itu yang disebut metakognitif itu ya, Pak? Iya, metakognitif itu yang metakognitif seperti itu mengait-ngaitkan ya. Iya. Nah, mereka yang C5 sampai C6 itu. Iya. Baik, saya tanya dulu. Jangan yang ditanya saya, sekarang yang ditanya ya. Saya yang bertanya dulu ya. Iya, Pak. Nah, nanti berikutnya misalnya kita ada vikon, tanya seperti kemarin itu. Apa itu kalimat metafora, Pak? Nah, itu ya yang harus dilakukan pada pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan terakhir ya. Nah, kalau guru itu banyak bermetafora. Nah, saya tanya ini dalam model tadi yang ditawarkan, pendekatan adalah pendekatan yang saintifik. Nah, yang saya tanya itu pendekatan saintifik yang bagaimana, Bu ya? Apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Silakan. Pembelajaran saintifik, jadi itu mengkonstruksi pemikiran siswa, jadi dengan 5M, dengan menanya dari awal itu mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, lalu menyajikan menganalisis terlebih dahulu, kemudian menyajikan hasil yang sudah didapat dari hasil pengamatan tadi itu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, kalau untuk pendekatan saintifik. Kemudian jadi secara terstruktur
mulai dari mengamati tadi sampai terakhir bisa mengambil kesimpulannya. Seperti itu, Pak. Lalu di saintifik tadi juga selain menggunakan prosedur-prosedur tadi, lalu bisa memadukan ilmu pengetahuan di dalamnya. Jadi nanti kita akan diajak juga untuk kemudian lanjut kepada pendekatan selanjutnya yaitu TIPEK. Lalu saintifiknya mau dulu Bu ya. Oh iya. Saintifiknya kata diadakan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, ya. Ya. Saya tanya, waktu S1 dulu di UGM susun skripsi ya? Iya, Pak. Bab satunya apa bab 1, Bu? Bab 1 pendahuluan. Apa isinya pendahuluan? Pendahuluan dari latar belakang, kemudian apa Pak, hipotesis. Rumusan Jadi masalah. rumusan masalahnya, Ya? kemudian rumusan Di situ masalah. kan kegiatan menanya di situ ya. Nah, kemudian masuk bab 2-nya kan kajian teori ya. Iya. Nah, di situ mengumpulkan juga itu teori-teori informasi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian bab 3 itu ya, kemudian ada mengumpulkan data kan? Iya. Nah, kemudian terakhir sesudah mengumpulkan, menganalisis kan? Menganalisis. Nah, menganalisis dan menguji hipotesis, kemudian terakhir menyimpulkan ya. Iya, Nah, Pak. itu saintifik itu. Ilmiah ya. Ilmiah. Nah, baik Bu Nailul. Nah, kalau tadi makanya saya langsung potong tadi waktu TIPEK. Nah, di mana di RPP-nya Ibu menunjukkan bahwa ada TIPEK yang saya gunakan dalam proses pembelajaran? Iya, Pak. TIPEK itu tadi kan ada teknologikal, pedagogik, kemudian ada konten dan knowledge-nya. Di sini dari IPK-nya di sini juga sudah tampak, Pak, dari KO yang digunakan dalam perumusan indikator, kemudian di tujuan. Lalu untuk teknologinya, kalau di ranah teknologi bisa terlihat di sini dari langkah-langkah pembelajaran seperti menampilkan PowerPoint, lalu video pembelajaran. Ada juga tadi pemberian kuis secara online, dan juga dari sumber belajarnya juga media yang digunakan itu juga tampak di ranah teknologinya. Itu kemudian kalau di kontennya berarti kan ya sesuai dengan isi atau materi yang diajarkan itu, dan juga sudah ada knowledge atau pengetahuannya juga sudah. Jadi semuanya terlihat Bapak di semua langkah pembelajaran, termasuk dari awal mulai perumusan IPK, tujuan ini sudah semuanya mengandung TIPEK. Gitu. Terutama kalau tadi yang di ranah teknologi tadi ada dari langkah-langkah pembelajarannya, media pembelajarannya, nah itu sudah menunjukkan penggunaan TIPEK. Teknologinya. Ya, saya kembali lagi. Itu pedagogi. Apa artinya pedagogi ya, Bu Nailul? Jangan sampai kita melaksanakan pedagogi tapi kita tidak tahu artinya nih pedagogi. Kalau menurut saya, pedagogi itu kemampuan guru dalam mulai dari merencanakan pembelajaran. Itu jadi dalam merencanakan pembelajaran itu kan banyak sekali unsur-unsur yang harus dikuasai oleh guru, diantaranya mulai dari pengenalan karakteristik siswa, lalu mulai gaya-gaya belajar yang ada dari peserta didik, lalu kemudian guru itu dengan tugasnya sebagai mendidik, membimbing tadi, kemudian
rumuskan lagi dengan adanya pembuatan perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari lingkungan. Itu Ya. kalau yang kami pahami dari pedagogi seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau arti menurut kamus pedagogi? Menurut kamus, Pak. Ya. Pedagogi. Menurut ilmu untuk mendidik anak ya. Mendidik. Ilmu untuk mendidik anak. Saya katakan guru itu yang diharapkan guru mengajar dengan materi yang benar, dengan metode yang benar. Ada benar materi tapi biasa metodenya tidak tepat. Bukan salah, tidak tepat ya, karena terkait dengan karakteristik anak didik. Ya. Apalagi kalau materinya salah, metodenya juga salah, itu lebih fatal itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau pedagogi ilmu untuk mendidik anak. Kemudian lawannya itu ya mendidik orang dewasa namanya andragogi, ya. Iya, andragogi. Jadi 3 ranah yang mau dikembangkan pada seseorang manusia itu yang 3 ranah ya. Nah, ini terkait tesnya tadi Ibu itu. Ada tes, ada non tes ya. Iya. Apa yang diukur menggunakan tes, Bu? Kalau yang tes di sini pengetahuan, Pak, itu tadi dengan ada pilihan ganda dan soal berupa pilihan ganda, ada esai dan penugasan. Itu yang kami ukur secara tes dalam ranah pengetahuannya. Kalau non tes? Kalau non tesnya dengan observasi, Pak. Saya mengambil pada ranah sikapnya, observasi yang digunakan ini guru. Gitu. Kebetulan kami tidak menggunakan yang penilaian teman, penilaian diri. Kelihatannya waktunya tidak cukup. Jadi psikomotorik juga non tes ya? Iya. Ya. Jadi presentasi dan uji kinerja tadi, Pak. Kinerja ya. Baik. Sedikit lagi, Bu Ani, ini sudah 5:30 kalau waktu Makassar ini. Sudah lewat malah. Nah, saya tanya tentang perikanannya tadi. Saya tertarik tadi itu promosi-promosinya itu. Saya mau tanya ini Bu Nailul, bagaimana caranya kita mempromosikan ikan hias dikaitkan dengan kesehatannya? Misalnya misalnya kesehatan supaya orang memang ikan hias ada kaitannya dengan kesehatan ini. Bagaimana kira-kira bisa menjelaskan itu bahwa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ikan hias bukan saja untuk memberikan estetika, tetapi ada kaitannya dengan misalnya kesehatan. Silakan. Mungkin banyak Pak kajian, tapi di luar perikanan, Pak, mungkin ranahnya itu di psikolog atau di kesehatan mental mungkin ya, Pak ya, terkait adanya ikan hias sebagai media untuk healing atau penyembuhan mungkin orang-orang yang masih tahapan stres. Kalau sudah tahapan yang klinis atau kesehatan jiwa yang klinis mungkin belum ya, hanya sekedar mungkin menenangkan gitu dengan warna-warna yang bagus, kemudian mereka dengan kalau kita sekarang kan ada aquascape juga ya Pak ya. Nah, itu ikan hias yang ditempatkan di aquascape itu kan akan membuat orang yang tadinya memikirkan masalah mungkin seperti itu Pak. Jadi dia fokus untuk memperindah gitu. Kalau untuk kajiannya secara psikolog ataupun tadi klinis yang kesehatan mental, saya rasa mungkin sudah ada penelitiannya seperti itu, Pak. Karena yang sering saya dengar kalau untuk stres biasanya kan diminta untuk pelihara ikan hias seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Pak. Jadi itu pastilah memang ada kajian-kajian ya, terutama tadi unsur psikologisnya itu bisa kita kaitkan itu. Apalagi kalau kita dalam belajar ada teori-teori belajar itu namanya teori otak kiri dan otak kanan ya. Iya Pak. Otak kiri kita kaitkan ke situ, makanya biasa ada orang itu kalau mengajar
menyanyi dulu, utamanya orang jurusan eksakta menyanyi dulu. Iya. Ya, karena baru masuk kegiatan inti. Kenapa itu? Untuk memancing otak-otak kanannya bekerja dulu, karena kalau sudah masuk dalam kegiatan inti banyak-banyak bekerja otak kirinya ya. Iya, Pak. Nah, jadi Speaking. nanti kalau misalnya suaminya Ibu Nelu pergi main domino, main gaput, apakah itu jangan terlalu larang ya. Iya, Pak. Otak kanannya juga, atau menonton dandu misalnya. Iya. Silakan kalau perlu ditemani ya. Iya, Pak, Supaya betul. stres tadi sama kalau kita analogikan ke ikan hias tadi itu. Ya, tapi kalau ikan hias lebih bagus lah supaya suami kita tidak tinggalkan rumah, di rumah saja. Iya, Pak, ikan betul. hias ya. Baik, satu lagi untuk perikanan ini ikan hias. Iya, Pak. Tadi ada ikan air tawar tuh, hias tawar dengan. Nah, kalau kita kaitkan dengan akuarium atau apa saja, kan itu ikan itu perlu O2 ya. Betul, Pak. Nah, perlu O2. Biasanya O2 banyak dari udara atau intensitas cahaya menembus air itu, ataupun misalnya dari hasil fotosintesis dari tumbuhan. Nah, saya baca-baca adakah tumbuhan itu tidak terlalu banyak memerlukan unsur CO2 dalam berfotosintesis. Iya. Itu saya lihat itu yang makanya ada ya, itu yang saya nukan. Ya tumbuhan apa namanya itu, Bu? Kalau saya mohon maaf Pak belum tahu namanya, tapi memang yang sekarang tidak apa namanya. Yang sering dipakai di aquascape itu yang tumbuhan yang jenis itu Pak, yang tidak terlalu banyak ya di aquascape itu sekarang lagi ini. Tapi saya namanya itu saya. Nggak lupa ya nanti. Ya, saya Pak. tanya terakhir, siapa Ya, siapa yang menyusun bukunya ini modulnya nih ikan hias di modul keempat? Yang diberikan sama ibu-ibu buku paket dari PPG? Saya lupa. Dan air tawar itu Ibu Amira. Iya. Kemudian yang modul ke-6 Pak Subaryanto. Modul ke-5 itu Pak Irwa siapa? Pandi Kemudian ada. Ya. Jadi itu kalau saya belajar yang pertama itu penulisnya dulu harus tahu supaya ilmunya pindah cepat sama saya tuh. Sulit pindah itu kalau kita tidak kenal anunya ya. Iya Pak, iya. Ya. Pembelajaran buat saya. Jadi dibaca itu ya, ada itu ada tumbuhan. Saya juga baca dari situ. Ternyata tumbuhan tidak terlalu banyak memerlukan CO2, tapi dia bisa berfotosintesis dengan baik. Iya Pak. Jadi saya kira itu Bu Nelu ya. Silakan belajar lagi kembali. Iya, terima kasih banyak Pak. Mempersiapkan ke PPL ya. Iya Pak. Meskipun kita PPL nanti di sekolah kita misalnya kan, saya tahu Ibu ini dalam satu ada SMP, ada SMA di apa ya, yayasan dulu ya. Iya Pak. Ada TK misalnya sampai ya. Nah, jadi anak-anak kita yang diajar, tapi tetap kita mempersiapkan diri ya. Iya Pak. Karena jangan sampai timbul ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga ya. Iya Pak. Memang agak deg-degan karena selama ini di SMP, kemudian ini mau di SMA, jadi mungkin perlu penyesuaian juga Pak. Ya. Pasti mereka lebih kritis ya Pak ya kalau ya, untuk karena SMA, sekarang sudah ditempa semua 4C, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi ya. Saya kira Ibu Nelu ini sudah asan di ini. Oh iya, iya Bapak. Baik, terima kasih banyak. Silakan insyaallah lanjut ke fase berikutnya, dipersiapkan saja dengan baik. Apalagi Ibu Andi yang penanggung jawab kita di ya, insyaallah bisa memberikan arahan yang banyak. Saya kira itu Ibu Nelu, silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Salam sama keluarga. Ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya live room ya Pak. Bu. Ya. Selamat Bu Nelu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Bu Andi